Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Perilaku saudara Yun sangat aneh hari ini, kata Huo Poyun dengan suara rendah. Ada tatapan cemas yang mendalam di matanya. Jangan katakan apapun lagi, kata Huo Ruli. Memikirkan pertukaran kata-kata antara Yun Ce dan Mu Bingyun, dia dipenuhi ketakutan saat ini. Jinsi, kamu duluan. Yue Huan menepuk bahu Yue Jinsi, lalu mundur beberapa langkah. Lelucon yang luar biasa. Yun Ce mungkin mencoba mengadili kematian dengan kehilangan akal sehatnya karena kesombongan dan ingin menghadapi mereka berdua bersama-sama. Namun, sebagai pangeran dari alam Dewa Bulan, serta Raja Ilahi tingkat 3, bagaimana mereka bisa benar-benar melakukan hal tersebut? Terutama terhadap seorang praktisi mendalam yang tidak hanya berasal dari tempat yang lebih rendah dari alam raja, tetapi juga hanya berada di alam roh ilahi tingkat kelima, melakukan hal seperti itu akan merendahkan identitas mereka sendiri, dan akan kehilangan muka di depan orang lain. Yue Jinsi tidak menolak, perutnya penuh amarah dan sangat ingin memberi pelajaran keras pada Yun Ce. Dia mengulurkan tangannya ke arah Yun Ce, memberi isyarat padanya untuk melakukan langkah pertama, karena kamu sangat ingin menerima bimbingan kami, ayo, mari kita mulai. Yun Ce tidak mengucapkan sepatah kata pun sebagai jawaban. Sosoknya melonjak ke udara saat dia meninju langsung ke arah kepala Yue Jinsi. Bahkan ketika menghadapi aura mendalam dari alam roh ilahi tingkat menengah secara langsung, Yue Jinsi tidak merasa terkekang sedikit pun. Dia tetap diam di tempatnya dan hanya mengulurkan tangan kanannya tanpa tergesa-gesa, dengan ekspresi mendominasi di wajahnya. Tampak jelas bahwa dia ingin menghentikan serangan Yun Ce, yang sepertinya mengandung seluruh kekuatannya, dengan cara yang sangat riang dan santai. Di sisi lain, Yue Huan menyilangkan tangan di depan dada, dan tidak ada fluktuasi energi yang dapat dirasakan dari tubuhnya. Dia sepertinya tidak punya niat untuk melawan Yun Ce. Kecepatan Yun Ce sangat cepat, dan dia tiba di hadapan Yue Jinsi dalam sekejap mata. Yue Jinsi menyipitkan matanya, saat telapak tangannya yang terentang meraih tinju Yun Ce dengan kecepatan kilat. Suara ringan terdengar. Tiba-tiba, telapak tangannya hanya melayang di udara, dan bayangan setelahnya dengan cepat menyebar di depan matanya. Di sisi lain, sosok Yun Ce bergegas menuju Yue Huan dengan cara yang sangat aneh. Dia membuka gerbang, surga bergemuruh, saat energi yang sangat besar muncul dari tubuhnya secara tiba-tiba. Kecepatannya menjadi beberapa kali lebih cepat, dan dia mengirimkan pukulan lurus ke arah dada Yue Huan. Apa? Seolah-olah gunung berapi telah meletus di depan mereka. Para praktisi mendalam di wilayah ilahi timur di dekatnya terlempar jauh sekali, dan ekspresi Yue Jinsi dan Yue Huan tiba-tiba berubah pada saat yang sama. Bukan karena keduanya dari mereka belum melihat gambaran mendalam dari pertempuran dewa yang diberikan, namun menyaksikan gambar mendalam dan secara pribadi menghadapi tekanan roh yang dilancarkan oleh Yun Ce adalah dua konsep yang sangat berbeda. Meskipun mereka adalah raja ilahi dari sebuah kerajaan, keduanya sangat panik hingga mereka mulai merasa tercekik. Bagaimanapun, Yue Huan adalah raja ilahi tingkat 3. Menghadapi serangan tiba-tiba dari Yun Ce, energinya yang dalam dilepaskan hampir secara naluriah, dan entah bagaimana dia berhasil mengangkat tangannya yang bersilang di depan dadanya. Bang! Lengan Yue Huan dengan kuat disingkirkan saat pukulan Yun Ce mendarat tepat di tengah dadanya. Punggung Yue Huan tiba-tiba menonjol, setelah itu, seberkas darah muncrat seperti anak panah yang dilepaskan dari tali busur. Dia langsung terlempar beberapa kilometer jauhnya. Saudara kerajaan, Yue Jinsi segera berbalik. Dia benar-benar tercengang, ketika murid-muridnya berkontraksi dalam kebingungan. Yue Huan menopang dirinya dengan tangannya.
Dia baru saja mencoba untuk bangun ketika dia sekali lagi berlutut di tanah saat darah terus-menerus keluar dari mulutnya, penglihatannya kabur dan dia hampir tidak bisa melihat warna darahnya, seolah-olah gunung berapi yang tak terhitung jumlahnya telah meletus di dalam tubuhnya. Seluruh tubuhnya menggigil dan dia merasa sulit dipercaya bahwa tubuh setingkat raja ilahinya benar-benar terluka sedemikian rupa hanya dengan pukulan dari Yun Ce, bahkan lebih sulit dipercaya lagi bahwa Yun Ce, yang hanya berada di roh ilahi tingkat menengah, mampu melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Dibandingkan dengan luka-lukanya, rasa malu yang dia rasakan bahkan lebih intens, yang menggerogoti pikirannya seperti setan atau hantu. Yue Jinsi tercengang, Yue Huan masih berlutut di tanah, dan para penjaga bulan serta utusan Dewa Bulan di sekitar mereka semua sangat terkejut. Bagaimanapun juga, gambaran yang mendalam tidak lebih dari sekedar proyeksi gambar. Tanpa melihatnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada yang akan berpikir bahwa kekuatan mendalam Yun Ce di alam roh ilahi bisa melonjak hingga tingkat yang mengerikan. Yun Ce tidak memanfaatkan Yue Jinsi yang tercengang untuk melancarkan serangan lagi padanya. Seolah-olah dia merasa tidak pantas melakukan hal seperti itu. Dia berkata dengan suara dingin, mengingat bagaimana kalian memandang rendah kami, praktisi mendalam yang bukan berasal dari kerajaan, saya pikir kalian berdua akan cukup kuat. Apakah hanya ini yang kamu punya? Yun Ce telah melakukan persiapan yang cukup untuk memungkinkan dia bertindak seperti ini. Dia telah membuat marah kedua pangeran, membuat mereka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas dan menyerangnya dengan kemarahan, dan kemudian dia dengan sengaja membiarkan dirinya terluka juga, tetapi meskipun demikian, kata-katanya masih menyebabkan banyak praktisi merasa gugup di hati mereka. Pada akhirnya, tempat ini adalah kota bulan ilahi, dan dua orang yang dia hadapi tidak lain adalah putra kaisar Dewa Bulan, bagaimana dia bisa mengejek mereka dengan cara seperti itu. Namun, tidak ada gejolak emosi di wajah kaisar Dewa Bulan. Sebaliknya, cahaya yang tidak biasa muncul di kedalaman matanya. Pada saat itulah Yue Huan akhirnya berhasil berdiri. Dia terengah-engah, saat lapisan cahaya berkilau, seperti bulan yang cerah, menyinari tubuhnya. Seni bulan ilahi. Banyak praktisi berteriak dengan suara rendah. Yun Ce, kamu, dia ingin memanggil Yun Ce untuk melakukan serangan diam-diam, tapi saat dia membuka mulutnya, dia segera menelan kata-kata itu bersama dengan darahnya. Itu karena dia tahu bahwa meneriakkannya dengan keras hanya akan membuatnya semakin dipandang rendah. Dengan paksa menekan luka-lukanya dan aura mendalamnya yang kacau, dia meraung dengan suara yang sedikit serak, Jinsi, ayo kita hadapi dia bersama-sama, dengan segenap kekuatan kita. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, sosok putih tiba-tiba muncul di depan matanya. Yun Ce sudah bergegas menghampirinya seperti kilat. Cahaya biru dingin yang dalam di tubuhnya membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang sedingin es. Mata Yue Huan membelalak ketakutan. Tidak mungkin dia ceroboh lagi, tidak peduli betapa bodohnya dia. Dia mengulurkan tangannya dan melepaskan seluruh energinya yang dalam, namun karena terluka parah dan ketakutan, tanpa sadar dia mengambil posisi bertahan sepenuhnya. Bang 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 bang, mata Yun Ce terlihat dingin. Energi yang dimilikinya setelah memasuki kondisi, surga bergemuruh, membombardir tubuh Yue Huan seperti hujan lebat. Yue Huan nyaris tidak bisa bertahan saat dia terus-menerus mundur dalam menghadapi serangan yang begitu dahsyat. Lukanya bertambah parah dengan setiap langkah yang dia ambil mundur, dan secara bertahap, darah mulai mengalir keluar dari lubang hidung dan telinganya. Wajah Yue Jinsi menjadi merah. Saat Yun Ce dan Yue Huan bertarung, dia telah menyalurkan seni bulan ilahi hingga batasnya. Selanjutnya, seluruh kekuatan bulan suci berkumpul di lengan kanannya, menyebabkannya melepaskan cahaya putih cemerlang, seperti yang keluar dari batu giok. Ekspresi kekejaman melintas di matanya. Kecepatannya meledak dalam sekejap,
saat lengan kanannya, yang memiliki kekuatan ilahi yang mengerikan terkonsentrasi di sekitarnya, mengarah ke tengah punggung Yunce. Di belakangmu, Huo Poyun berteriak tanpa sadar. Namun, sudah terlambat untuk memberikan peringatan karena kecepatan Yue Jinsi terlalu cepat. Dalam waktu kurang dari 1/10 detik, lengan kanannya, yang dikelilingi cahaya ilahi, menyerang langsung ke arah tengah punggung Yunce. Kemudian, lengannya melewatinya dan dengan kuat menghantam perut bagian bawah Yue Huan. Wow! Yue Huan meringkuk kesakitan saat dia sekali lagi terlempar jauh, jauh sekali, dan tidak mampu berdiri untuk waktu yang lama. Dia tidak terluka parah oleh pukulan Yunce, tapi serangan habis-habisan yang tiba-tiba dari Yue Jinsi hampir membuatnya pingsan. Yue Jinsi langsung terkejut melihat hal seperti itu, tapi, merupakan kesalahan fatal jika linglung bahkan untuk sesaat selama pertempuran sengit tingkat Raja Ilahi. Sosok Yunce muncul di belakang Yue Jinsi dan kemudian dengan kuat menyikut tulang punggung Yue Jinsi. Tampaknya Moon Splitting Cascade milik Yunce telah mencapai ranah di mana dia bisa menggunakannya kapanpun dan bagaimanapun dia mau. Mu Bingyun menghela nafas dengan suara rendah. Pada saat ini, Yue Jinsi merasa seolah-olah seluruh dagingnya, serta setiap tulang dan pembuluh darah di tubuhnya telah pecah seluruhnya. Dia tiba-tiba menyadari mengapa Yue Huan berada dalam keadaan yang menyedihkan hanya karena terkena satu pukulan dari Yunce. Yue Jinsi ditendang seperti bola kulit, dan saat dia sadar, dia sudah tergeletak beberapa kilometer jauhnya. Yue Huan bersujud di tanah sambil dengan gila-gilaan meludahkan beberapa suap darah. Dia mengutuk dengan suara marah, "Yue Jinsi, apakah kamu buta atau apa?" Dia baru saja mengumpat dengan marah ketika dia tiba-tiba menyadari bahwa mata sedingin es Yunce sangat dekat dengan matanya. Itu membuat bulu sekujur tubuhnya berdiri. Bagaimanapun juga, Raja Ilahi adalah eksistensi yang perkasa. Tidak mungkin dia dikalahkan sepenuhnya dengan mudah. Yue Huan tiba-tiba mengertakkan gigi sambil menyilangkan tangan tanpa mempedulikan lukanya. Segera, bulan gelap melebar di hadapannya dan dengan kuat menahan serangan Yunce. "Yunce, matilah, bajingan!" Sebuah teriakan nyaring terdengar segera setelah itu, yang dengan jelas menunjukkan bahwa pemilik suara itu telah kehilangan akal sehatnya karena marah. Darah menetes dari sudut mulut Yue Jinsi, tapi dia masih melancarkan serangan kuat dari atas seperti binatang buas yang ganas dan keji. Dia telah mempelajari pelajarannya sekarang, jadi alih-alih membidik punggung Yunce, dia memilih untuk menyerang dari samping, dari tubuhnya. Namun Yunce tidak meliriknya atau menarik dirinya kembali untuk menghindari Yue Jinsi. Energinya terkonsentrasi penuh pada tubuh Yue Huan, saat dia dengan cepat menekan bulan gelap sedemikian rupa sehingga bentuknya menjadi terdistorsi. Ketika energi Yue Jinsi hendak mencapai target, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di depan matanya. Manifest Dewa Gagak Emas. Semua orang tahu rumor bahwa Yunce memiliki seni manifestasi khusus, tapi mengetahui sesuatu dan melihatnya secara pribadi adalah dua hal yang sangat berbeda. Menghadapi kekuatan yang benar-benar melampaui batas tingkat kultivasi Yunce, bahkan jika Yue Jinsi telah hidup 1000 tahun lebih, dia masih belum siap saat menghadapinya untuk pertama kalinya. Sebelum Yue Jinsi bisa berteriak ketakutan, manifestasi Dewa Gagak Emas memukul wajahnya tepat. Jeritan bergema di langit saat semua energi dalam yang dilepaskan oleh Yue Jinsi tersebar sepenuhnya. Tubuhnya terbakar, dan dia terjatuh terlebih dahulu ke tanah. Keheningan langsung menyelimuti kota bulan suci, bahkan suara pin yang jatuh ke tanah pun bisa terdengar. Setiap praktisi mendalam di alam bintang bawah, menengah, dan atas wilayah ilahi timur, dan bahkan penjaga bulan dan utusan dewa bulan dari alam dewa bulan, mau tidak mau akan tercengang melihat perkembangan seperti itu. Tak terhitung orang yang merasakan jantung mereka menegang, dan banyak orang lainnya menelan ludah mereka terus-menerus. Monster bernama Yunce ini,
yang telah menimbulkan sensasi di seluruh alam dewa, sekali lagi membuat mereka melihat sesuatu yang sangat sulit dipercaya. Sebelumnya, hampir tidak ada yang berani percaya bahwa dia bisa mengalahkan kedua pangeran itu. Mereka mengira mengalahkan salah satu dari mereka akan menjadi tugas yang sulit baginya. Namun, menghadapi dua putra agung Kaisar Dewa Bulan, dua Raja Ilahi tingkat 3, dia sebenarnya mampu menghancurkan mereka sepenuhnya. Dia telah menghancurkan mereka sepenuhnya dari awal sampai akhir. Yue Huan dan Yue Jinsi adalah dua Raja Ilahi dari kerajaan. Kekuatan yang mereka miliki tentu terbukti dengan sendirinya. Namun saat keduanya melawan Yun Ce, mereka terlihat seperti monyet yang baru belajar berjalan. Tak hanya tubuhnya yang babak belur, mereka juga berulang kali ditipu oleh lawannya. Dalam waktu singkat ketika hampir mustahil untuk bereaksi, mereka terluka parah oleh Yun Ce, satu demi satu. Di sisi lain, tidak ada luka sedikit pun di tubuh Yun Ce. Tidak ada satu pun lipatan yang terlihat pada jubah salju Ice Phoenix-nya, tidak ada setitik pun debu yang terlihat. Hanya 15 hari telah berlalu sejak Yun Ce mengalahkan Luo Changsheng. Pada saat ini, mereka akhirnya mulai menyadari bahwa pada hari terakhir pertempuran dewa yang diberikan, Yun Ce belum menunjukkan kekuatan penuhnya ketika dia menekan Luo Changsheng dengan kekuatan absolut. Dia belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Yun Ce tidak terus menyerang lebih jauh. Dengan kedua tangannya di belakang punggungnya, dia dengan dingin tersenyum pada Pangeran Alam Dewa Bulan yang terlihat sangat menyedihkan di kejauhan. Inikah yang disebut kekuatanmu sehingga aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantangnya? Ketika dia berusaha sekuat tenaga, kekuatan tempur Yun Ce pasti berada di atas mereka berdua. Tetapi jika dua pangeran agung di alam Raja Ilahi bergandengan tangan, itu sudah cukup untuk menyebabkan masalah besar baginya. Namun, sayangnya, bukan hanya kekuatan tempur mereka yang lebih rendah dibandingkan Yun Ce. Yun Ce mendapatkan kekuatannya dengan menginjak banyak mayat. Dia telah mengalami banyak sekali situasi di mana dia bisa mati kapan saja. Namun kedua pangeran agung dari alam Dewa Bulan memiliki latar belakang dan kedudukan yang terhormat, sehingga mereka tidak pernah melalui pertempuran hidup dan mati. Mereka beberapa kali lebih tua dari Yun Ce, dan pengetahuan mereka tentang jalan mendalam melampaui Yun Ce dalam tingkatan yang besar. Namun ketika berbicara tentang rasa bertarung, gabungan keduanya bahkan tidak layak untuk dibandingkan dengan Yun Ce. Terluka parah, menderita kekalahan total, dan akibatnya, kehilangan martabat mereka. Ketika mereka mendengar kata-kata sarkastik Yun Ce saat ini, darah memenuhi mata Yue Huan dan Yue Jinsi. Kemudian, mereka mengerahkan semua kekuatan yang tersisa di tubuh mereka dan menerkam ke arah Yun Ce seperti binatang buas yang gila. Sebagai pangeran dari kerajaan, mereka tidak pernah mengalami kemunduran dan penghinaan seperti itu. Terlebih lagi, hal itu terjadi ketika semua orang menonton. Yun Ce perlahan mengambil langkah ke depan dengan tatapan acuh tak acuh di matanya. Tapi saat dia mengambil langkah santai ini, semua orang melihat kekaburan di depan mata mereka. Setelah itu, tiga Yun Ce muncul secara tiba-tiba, masing-masing dari mereka memiliki bentuk dan aura Yun Ce yang sempurna. Oh, itu adalah bayangan patah Dewa Bintang. Jauh di atas awan, Qianye Yinger berkata dengan nada ringan. Dua suara keras terdengar di area tersebut. Saat energi mendalam dari Yue Huan dan Yue Jinsi menghancurkan dua gambar palsu di antara ketiga Yun Ce, tubuh mereka terkena guncangan energi satu sama lain, yang membuat mereka hampir muntah darah. Sedangkan untuk tubuh asli Yun Ce, jaraknya kurang dari 60 meter di atas mereka di langit. Dia melambaikan tangannya ke bawah, menggunakan ujung telapak tangannya sebagai bilah pedang. Kekuatan yang sangat besar dan dahsyat mengalir dari atas, disertai dengan lolongan serigala sesaat. Taring liar, besarnya serangan ini menyebabkan dunia berguncang, seolah-olah kubah surga sedang runtuh.
Yue Huan dan Yue Jinsi tampak seperti dua ikat jerami yang ditarik dalam badai hari kiamat, dan darah tumpah di tengah jeritan mereka yang sangat menyedihkan. Bang! Suara keras terdengar sekali lagi. Tanah di bawah kaki mereka yang dilapisi batu cahaya bulan tiba-tiba ambruk, dan selokan tak berdasar terbuka dalam waktu singkat. Ini, serigala surgawi dari alam Dewa Bintang, neraka, buku besar dewa. Bagaimana Yun Ce bisa menggunakan buku besar Dewa Neraka Serigala Surgawi? Saat gaya pedang kedua, Wild Fang, mengalahkan Yue Huan dan Yue Jinsi secara menyeluruh, hal itu menyebabkan banyak orang berteriak karena terkejut. Oh! Seni pedang Serigala Surgawi. Jauh di atas awan, Guzu merasa agak ragu. Siapa sangka Xing Juekong akan bertindak sejauh ini untuk mengikat Yun Ce. Qianye Yinger sedikit mengangkat alisnya, sebelum berbicara dengan nada ringan. Tidak, mungkin bukan dia yang bermaksud mengajarkan seni pedang ini kepada Yun Ce. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya beralih ke lokasi Kaisar Dewa Bintang. Mereka menemukan bahwa alih-alih terkejut, yang ada hanyalah senyuman samar dan aneh di wajahnya. Bahkan Dewa Bintang asal surgawi dan 4 penjaga bintang yang menemaninya juga tidak terlihat terlalu terkejut. Semua orang memahami sesuatu di dalam hati mereka. Kaisar Dewa Bulan mengulurkan tangannya untuk membuat gerakan meraih di udara. Segera, Yue Huan dan Yue Jinsi, yang terlempar sangat jauh, terbang kembali ke arahnya seolah-olah ada kekuatan isap tak berbentuk yang bekerja pada mereka, dan menghantam tanah di dekatnya. Tubuh mereka berlumuran darah dan terus-menerus bergerak-gerak. Jelas mustahil bagi mereka untuk berdiri sendiri. Yue Jinsi, khususnya, sebagian besar rambutnya terbakar dan seluruh wajahnya juga hangus. Dia tampak berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Pemandangan menyedihkan dari dua pangeran besar itu benar-benar menakutkan, dan semua orang memiliki ekspresi kekhawatiran yang mendalam di mata mereka saat mereka menatap Yun Ce. Tidak peduli berapa banyak poin yang dia miliki, itu jelas bukan hal yang baik untuk dikalahkan, kedua pangeran sedemikian rupa di dalam kota bulan suci. Bagaimanapun, itu sama saja dengan memberikan tamparan keras pada wajah alam Dewa Bulan. Bagus, sangat bagus. Yang mengejutkan semua orang, meskipun kedua putranya dipukuli habis-habisan di wilayahnya sendiri dan benar-benar kehilangan martabat mereka, Kaisar Dewa Bulan tidak marah sedikit pun, juga tidak ada ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. Sebaliknya, dia perlahan menganggukkan kepalanya. Yue Huan, Jinsi, apakah kamu sekarang mengerti mengapa Yun Ce adalah dewa yang diberikan nomor 1? Tubuh Yue Huan dan Yue Jinsi berkedut, dan ada ekspresi menyakitkan di wajah mereka. Mereka berpikir bahwa Yun Ce yang berani mengalahkan mereka sedemikian rupa pasti akan membuat Kaisar Dewa Bulan marah, dan kemungkinan besar juga Yun Ce akan dibunuh. Tapi, mendengar kata-kata ayah kerajaan mereka, dia sepertinya memuji Yun Ce. Yun Ce mengangkat alisnya. Pastikan untuk mengingat aib dan kekalahan telak yang Anda alami hari ini. Jika kamu bisa menebus martabatmu yang hilang suatu hari nanti, penderitaanmu hari ini tidak akan sia-sia. Dia tidak menghibur mereka, atau menghukum Yun Ce, tapi malah menceramahi mereka tentang kekalahan mereka. Yue Huan ingin mengatakan sesuatu tetapi tenggorokannya terasa sakit, dan dia kesulitan mengeluarkan suara apapun. Kemudian, seluruh tubuhnya mengejang, dan dia segera pingsan. Melihat Yue Huan pingsan, mata Yue Jinsi berputar saat dia pingsan juga, tidak jelas apakah dia benar-benar pingsan atau hanya berpura-pura. Bawa mereka pergi dari sini, kata Kaisar Dewa Bulan sambil menghela nafas ringan dan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke Yun Ce. Raja ini memiliki terlalu banyak keturunan yang memiliki bakat dan sifat berbeda, namun menikmati hidup mereka di bawah sayapku. Sulit bagi mereka untuk tidak menjadi sombong dan mulai memandang rendah semua orang yang bukan berasal dari kerajaan. Sama halnya dengan Yue Huan dan Jinsi,
jadi kejadian ini bisa dianggap sebagai pelajaran yang sangat baik bagi mereka. Yunce terdiam. Yunce, jika kamu memiliki waktu luang di masa depan, kamu dapat sering mengunjungi alam Dewa Bulan sebagai tamu. Perbaiki keturunan yang tidak berguna ini atas nama raja ini dan beritahu mereka bahwa apa yang dimaksud dengan selalu ada orang yang lebih baik di luar sana. Semua orang tercengang saat mendengarkan kata-kata Kaisar Dewa Bulan. Kaisar Dewa Bulan melebih-lebihkan, jawab Yunce. Dia benar-benar merasakan ketulusan dalam kata-kata Kaisar Dewa Bulan. Hah! Kaisar Dewa Bulan menghela nafas panjang karena suatu alasan. Dia menatap Yunce sekilas, raja ini memiliki banyak keturunan. Jika salah satu dari mereka memiliki kemampuan setengah darimu, raja ini tidak akan menyesal bahkan saat menghadapi kematian. Penilaian tinggi terhadap Yunce oleh Kaisar Dewa Bulan mengejutkan para praktisi di wilayah ilahi timur, serta orang-orang di alam Dewa Bulan. Yunce jelas terkejut juga. Dia tidak tahu bagaimana menanggapi kata-kata seperti itu. Dia mencoba mempermalukan alam Dewa Bulan dengan tindakannya sekarang. Tapi kesimpulan dari semuanya benar-benar berbeda dari ekspektasinya. Kaisar Dewa Bulan tidak merasa malu atau marah. Dari desahannya dan kata-kata, tidak ada penyesalan bahkan saat menghadapi kematian. Yunce bahkan bisa merasakan sedikit perasaan tidak berdaya dan kesedihan. Suara tepuk tangan yang tajam dan jelas terdengar di area tersebut, saat Kaisar Dewa Bintang berjalan mendekat sambil bertepuk tangan. Ada senyuman di wajahnya, bagus. Ini sungguh bagus. Hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata, Kaisar Dewa Bulan mengubah arti dari masalah yang sangat memalukan ini. Anda tidak hanya berhasil menjaga harga diri, tetapi Anda juga menunjukkan diri Anda sebagai orang yang sangat murah hati. Anda benar-benar layak menjadi Kaisar Alam Dewa Bulan. Raja ini benar-benar mengagumi kemampuanmu. Kaisar Dewa Bulan berbalik sambil berkata sambil tertawa, sepertinya Kaisar Dewa Bintang punya nasihat untukku. Aku tidak akan berani menasihatimu, kata Kaisar Dewa Bintang dengan jelas sebelum tersenyum. Saya hanya memiliki sedikit keraguan, dan saya berharap Kaisar Dewa Bulan akan bermurah hati untuk menghilangkan keraguan itu. Oh, Kaisar Dewa Bulan sedikit menyipitkan matanya. Dia menjadikan wanita kaca mengkilap sebagai permaisurinya selama pernikahan besarnya pada hari ini, jadi Kaisar Dewa Bintang tentu saja akan sangat tidak bahagia. Wajah Kaisar Dewa Bintang selama ini gelap dan suram, tetapi sekarang wajahnya mengandung cahaya yang tidak biasa, yang membuat Kaisar Dewa Bulan tiba-tiba waspada. Raja ini ingin bertanya apakah permaisuri dewa, yang akan dinikahi Kaisar Dewa Bulan, memiliki nama keluarga Xia. Tanya Kaisar Dewa Bintang. Yunce tiba-tiba mengangkat alisnya. Mata Kaisar Dewa Bulan bergetar samar, tapi dia tersenyum dengan sikap yang sangat tenang, benar. Bolehkah saya bertanya bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Kaisar Bintang Dewa tidak menjawab pertanyaannya. Senyum di wajahnya menjadi semakin misterius, lalu, apakah Xia Qingyue ini memiliki 2, 5, 4, 6 pada tahun, bulan, hari, jam kelahirannya? Mendengar kata-kata ini, Yunce membuka matanya lebar-lebar karena terkejut dan alisnya berkerut. Itu karena Kaisar Dewa Bintang telah mengucapkan tanggal lahir Xia Qingyue dengan benar, tidak ada kesalahan sedikit pun. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Dewa Bulan sangat terkejut di dalam hatinya. Demi perlindungannya, dan karena keberadaannya diperlakukan dengan cara yang sangat istimewa di alam baik bulan, meskipun Xia Qingyue telah tinggal di alam Dewa Bulan selama bertahun-tahun, hanya ada sedikit orang yang melakukan kontak dengannya. Di seluruh alam Dewa Bulan, hanya ada 3 orang, termasuk Kaisar Dewa Bulan dan Xia Qingyue sendiri, yang mengetahui tanggal lahirnya. Mengapa Kaisar Dewa Bintang menyadarinya? Kaisar Dewa Bulan tidak langsung menjawab. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya, tetapi ekspresi di matanya perlahan berubah suram.
apa sebenarnya yang ingin dikatakan Kaisar Bintang Dewa. Orang-orang di sekitar menjadi terdiam saat dua Kaisar Dewa Agung itu berbincang satu sama lain. Suasana di area tersebut juga menjadi berat secara tiba-tiba. Itu karena mereka dapat dengan jelas merasakan ada sesuatu yang mencurigakan dalam percakapan ini. Hahaha, Kaisar Bintang Dewa tertawa keras. Raja ini agak ragu sampai sekarang, tidak bisa mempercayai apa yang ada di depan matanya. Tapi melihat reaksi Moon God Emperor, sepertinya itu memang benar. Oh, itu benar-benar memperluas wawasan raja ini. Apa yang kamu bicarakan? Kaisar Dewa Bulan, senyuman di wajah Kaisar Dewa Bintang berangsur-angsur memudar, dan wajahnya menjadi semakin dingin sedikit demi sedikit. Meskipun menjadi Raja Alam dari Alam Dewa Bulan, kamu sebenarnya ingin menikahi seorang wanita yang sudah menikah sebagai permaisurimu. Ini merupakan pelanggaran terhadap emosi orang, dan akal sehat yang seharusnya menjadi dasar tindakan kita. Itu adalah tindakan yang melanggar hukum langit dan prinsip hubungan antar manusia. Jika tindakan tercela mengambil istri orang lain secara paksa ini adalah sesuatu yang hanya membuat Anda khawatir, itu mungkin masih baik-baik saja bagi Anda, tetapi apakah Anda tidak takut Alam Dewa Bulan juga menjadi bahan tertawaan semua orang di bawah langit? Kata-kata dari Alam Dewa Bintang terdengar seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya secara bersamaan membombardir area tersebut. Semua orang tercengang saat mendengarnya. Permaisuri Dewa, sudah menikah. Kaisar Dewa Bulan, ingin mengambil istri orang lain dengan paksa. Setiap kata yang diucapkan oleh Kaisar Bintang Dewa sangat mengejutkan dunia, sedemikian rupa sehingga semua praktisi mendengar suara petir yang tak terhitung jumlahnya di dalam kepala mereka. Semua orang dari Alam Dewa Bulan, Utusan Bulan, Penjaga Bulan. Semuanya memelototi Kaisar Dewa Bintang. Jika orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu bukan Kaisar Dewa Bintang, mereka pasti sudah menangkap dan bahkan membunuhnya di tempat. Hahaha, namun, Kaisar Dewa Bulan mulai tertawa sebagai tanggapannya. Suaranya juga menjadi dingin. Xing Juekong, raja ini sudah tahu bahwa Anda pasti memiliki niat buruk saat datang ke sini secara pribadi, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan mengucapkan kata-kata jahat dan memfitnah seperti itu. Anda telah sangat menyakiti dan mengecewakan raja ini. Jadi ketika Kaisar Bintang Dewa yang terhormat menjadi cemburu, dia juga bisa berubah menjadi anjing gila yang kehilangan akal sehatnya. Kaisar Dewa Bulan telah memanggil Kaisar Dewa Bintang secara langsung dengan namanya alih-alih menggunakan gelar Kaisar Dewa, dan dia juga tidak menahan diri sedikit pun dengan ucapan sarkastiknya. Tampak jelas bahwa dia benar-benar marah sekarang, meskipun dia terlihat tenang di permukaan. Kaisar Bintang Dewa tidak sedikit pun marah, dan malah tersenyum padanya. Fitnah. Bagian manakah dari kata-kata raja ini yang merupakan fitnah? Hah? Kaisar Dewa Bulan tertawa dingin. Kamu bilang permaisuri Dewa Raja ini sudah menikah. Mungkinkah indera ketuhananmu telah mundur sedemikian rupa sehingga kamu bahkan tidak bisa merasakan aura yin vitalnya? Kata-kata ini langsung menyadarkan semua orang yang berada dalam kondisi kaget hingga saat ini. Itu benar. Meskipun penampilan Xia Qingyue mengejutkan, dia tidak menahan auranya, sehingga aura yin vitalnya, dan terutama aura kaca dapat dirasakan dengan jelas oleh mereka. Memiliki aura vital yin membuktikan bahwa dia jelas masih perawan. Hahaha, Kaisar Dewa Bintang tertawa terbahak-bahak. Bagaimana hubungan kepemilikan aura yin vital dengan apakah dia sudah menikah atau belum? Yue Wuya, kamu perlu menjelaskan apa yang dimaksud dengan ini. Kaisar Bintang Dewa membalikkan telapak tangannya saat kontrak pernikahan terbuka muncul di sana. Selanjutnya, cahaya bintang berkedip di tangannya, dan kata-kata yang tertulis di kontrak segera diproyeksikan ke langit di atas. Setiap orang atau yang diutus dapat membacanya dengan sangat jelas. Pada kontrak pernikahan, tertulis nama Xiao Che dan Xia Qingyue,
tanggal lahir lengkap mereka, serta kata Blue Wind dan Floating Cloud. Yunche, apa yang terjadi di sini? Berdiri di samping Yunche, Mu Bingyun bertanya dengan suara rendah dengan alis berkerut. Aku tidak tahu. Yunche menggelengkan kepalanya, tapi selain merasa bingung, dia sudah bisa menebak secara kasar, sangat jelas bahwa seseorang telah menguping pembicaraannya dengan Mu Bingyun. Jika tidak, hanya kata King Yue pada kontrak pernikahan saja tidak cukup untuk membuat Kaisar Dewa Bintang begitu yakin bahwa kata itu mengacu pada Xia King Yue. Gadis pelayan bernama Jin Yue, yang telah dia berikan kontrak pernikahannya, sehingga dia bisa membawanya ke Xia King Yue, pasti dirampok di tengah jalan. Apakah itu Kaisar Bintang Dewa, atau orang lain? Nama keluarga Xia, nama King Yue, dan tanggal lahir juga sangat cocok. Apakah Kaisar Dewa Bulan ingin menyangkal sesuatu? Atau apakah Moon God Emperor ingin menyebutnya hanya kebetulan belaka? Mungkin Anda ingin mengatakan bahwa kontrak pernikahan ini palsu. Kaisar Bintang Dewa menyipitkan matanya. Kata-katanya sebenarnya terdengar seolah-olah dia ingin memberikan alasan kepada Kaisar Dewa Bulan. Mata Kaisar Dewa Bulan menjadi sedikit suram, dan alisnya juga bergetar tak terkendali beberapa kali. Dia melihat ke samping ke arah Vanishing Moon Celestial Palace, namun tidak melihat sosok Xia King Yue. Dia merasakan bahwa kemungkinan besar kontrak di tangan Kaisar Dewa Bintang itu nyata. Selain itu, Kaisar Bintang Dewa pasti mengetahui sesuatu, atau dia tidak akan bertindak begitu yakin pada dirinya sendiri. Sambil menghela nafas dalam hati, mata Kaisar Dewa Bulan berangsur-angsur kembali tenang, saat dia berkata dengan acuh tak acuh, memang benar bahwa nama keluarga King Yue adalah Xia, dan tanggal lahirnya juga sangat cocok dengan yang ada di kontrak pernikahan ini. Sangat mungkin kontrak pernikahan di tangan Anda ini menjadi nyata. Wah, orang-orang di kota bulan ilahi terkejut dengan kata-kata Kaisar Dewa Bulan. Haha, sebuah cahaya melintas di mata Kaisar Bintang Dewa. Jadi Kaisar Dewa Bulan mengakuinya. Mengakui. Kaisar Dewa Bulan tersenyum dingin. Xing Juekong, sepertinya kamu adalah orang yang terlalu cepat bersemangat. Kalau begitu, raja ini tidak keberatan memberitahumu beberapa hal. King Yue berasal dari alam bawah dan dia pasti menikah dengan seseorang pada usia 16 tahun. Orang yang dinikahinya pasti adalah seorang pria bernama Xiao Che, seperti yang disebutkan dalam kontrak pernikahan ini. Meski keduanya tak benar-benar menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri, namun mereka memang sudah resmi menikah. Raja ini telah mengetahui hal ini sejak lama. Yunche terkejut. Oleh karena itu, sangat mungkin kontrak di tanganmu adalah milik King Yue. Namun, nada suara Kaisar Dewa Bulan berubah. Kontrak pernikahan mungkin masih ada, tapi suami King Yue sebelumnya meninggal 8 tahun lalu. Kontrak ini telah kehilangan maknanya sekarang. Xing Juekong, aku khawatir kamu akan kecewa. Haha, benarkah? Kaisar Dewa Bintang sama sekali tidak panik. Kaisar Dewa Bulan, aku yakin kamu benar-benar ingin tahu dari mana aku mendapatkan kontrak ini, kan? Sebelum alam Dewa Bulan bisa bereaksi, tatapan Kaisar Bintang Dewa beralih ke Yunche, sambil berkata sambil tersenyum tipis, Yunche, aku yakin kau pasti mengenali kontrak pernikahan ini, dan khususnya siapa orang, Xiao Che, ini, adalah. Maksudku, ini adalah hadiah besarmu untuk calon permaisuri Dewa Bulan. Mengikuti kata-kata Kaisar Dewa Bulan, pandangan semua orang dengan cepat terfokus pada Yunche. Kaisar Dewa Bulan juga tiba-tiba berbalik, dan ekspresi keterkejutan dan ketidakpercayaan muncul di kedalaman matanya. Alasan kamu menantang kedua pangeran alam Dewa Bulan dan mengalahkan mereka secara menyeluruh adalah untuk meredam perayaan upacara pernikahan ini, kan? Kata Kaisar Dewa Bintang dengan suara muram. Bagaimanapun, meskipun keberadaannya sangat kuat dan menjulang tinggi, Kaisar Dewa Bulan ingin mencuri istrimu. Pria manapun pasti akan membencinya karena keberaniannya, bukan?
Sepertinya dunia telah benar-benar membeku dalam sekejap. Suasananya sangat sunyi, sedemikian rupa sehingga suara napas atau detak jantung sekecil apapun tidak terdengar. Mata semua orang yang terbuka lebar tertuju pada Yun Ce. Mereka menunggu jawaban Yun Ce, tapi tidak berani membayangkan jawaban seperti apa yang akan dia berikan kepada mereka. Yun Ce mengangkat matanya perlahan, saat mereka bersentuhan dengan Kaisar Dewa Bulan. Dia menjawab tanpa ekspresi di wajahnya, "Ya, kontrak pernikahan itu milikku. Xiao Ce, di dalamnya tidak lain adalah aku."